Saat buang air besar, saya mengalami yang namanya perdarahan. Saya kenapa ya dok? Saya wasir, ambeien, atau apa tuh? Back in my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video YouTube saya kali ini, teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari pasien saya yang mempunyai keluhan bahwa ketika buang air besar maka akan keluar darah. Kira-kira kenapa ya? Dan biasanya yang beredar di masyarakat itu banyak yang berhubungan dengan ambeien, ya, wasir atau hemoroid. Nah, ternyata mereka itu sama aja, cuma beda aja cara pengucapannya. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih yang namanya hemoroid itu, atau biasanya ambeien ya yang kita bilang. Nah, biasanya ambeien ini teman-teman merupakan suatu proses peradangan yang menyebabkan pembuluh darah vena yang berada di daerah anus kita itu mengalami yang namanya pembengkakan. Biasanya itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, salah satunya faktor yang mempengaruhi itu yang pertama adalah mengejan yang terlalu keras atau terlalu lama menimbulkan tekanan yang lebih besar di daerah pembengkakan vena sehingga bisa menyebabkan ambeien kita pecah sehingga mengeluarkan atau terjadi yang namanya perdarahan darah segar. Yang kedua bisa juga terjadi karena kamu duduk terlalu lama, nggak bangun-bangun atau nggak berdiri-berdiri, ini ya gitu. Jadi itu berpengaruh dengan yang namanya postur tubuh ya, karena menekan yang namanya pembuluh darah balik. Yang ketiga bisa disebabkan karena kejadian fisiologis, yaitu kamu sedang mengalami kehamilan di mana janin yang semakin besar akan menekan yang namanya pembuluh darah vena di daerah anus Anda. Dan yang keempat bisa juga karena kamu pola hidup yang kurang sehat sehingga kurang mengkonsumsi makanan yang berserat sehingga fesesnya itu menjadi keras dan menggesek daerah pembuluh darahnya yang bengkak sehingga bisa terjadinya pecah dan perdarahan. Teman-teman, kita akan mengenali yang namanya dua macam hemoroid ya. Jadi hemoroid itu dibagi menjadi dua bagian, ada di bagian eksternal, bagian luar, atau maupun di bagian internal, di bagian dalam. Nah, kalau yang namanya hemoroid internal itu terjadi pembengkakan pembuluh darah vena di bagian dalam bagian rektum ya. Jadi biasanya itu tidak terlihat dari daerah luar ya. Sedangkan kalau misalnya pembengkakan hemoroid eksternal itu pembengkakannya terjadi di luar daerah anus. Jadi biasanya bisa diraba. Nah, di sini saya akan menampilkan grade-grade dari yang namanya hemoroid supaya teman-teman bisa tahu ya. Gejala yang paling umum apabila kamu mengalami yang namanya hemoroid adalah timbulnya rasanya sakit di area anus. Setelah itu biasanya akan ada perdarahan yang berwarna merah terang ketika feses itu keluar, karena biasanya disebabkan karena gesekan dari feses yang terlalu keras. Selain itu yang perlu teman-teman waspadai ya, apabila terjadi perdarahan di daerah permukaan feses tapi dia warnanya gelap. Nah, itu kemungkinan terjadinya perdarahannya itu bukan di daerah hemoroid yang di anus itu teman-teman, tapi bisa juga di saluran cerna kita yang di bagian atas. Nah, karena itu sudah teroksidasi oleh asam lambung sehingga warnanya berubah menjadi hitam. Jadi itu bisa saja merupakan salah satu tanda-tanda apabila teman-teman mempunyai ulcer atau bahkan yang lebih serius mempunyai yang namanya kanker di daerah bagian usus. Jadi teman-teman perlu waspada dan segera pergi untuk konsultasi ke dokter keluarga Anda. Nah, selain itu teman-teman, kapan lagi kalian harus pergi ke dokter keluarga adalah apabila rasa nyeri di anus itu disertai dengan perasaan mual muntah yang sangat hebat dan disertai dengan rasa demam yang tidak kunjung berhenti meskipun kalian mengkonsumsi obat anti nyeri maupun anti panas di rumah ya teman-teman. Setelah itu juga kalian mengalami yang namanya penurunan berat badan yang secara signifikan tanpa penyebab yang jelas. Setelah itu terjadi demam, pusing, sampai adanya pucat di area kelopak mata Anda di sebelah sini.
ya. Jadi nanti supaya dokter keluarga Anda akan memeriksakan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Sih cara penanganan dari hemoroid ya, cara penanganannya itu sebenarnya simpel banget ya, dengan cara sebenarnya kebanyakan itu pencegahan atau dengan perubahan lifestyle ya. Jadi intinya kalian itu jumlah konsumsi air minumnya itu minimal 8 gelas sehari, itu minimal ya teman-teman. Setelah itu juga kalian harus rajin-rajin mengkonsumsi buah-buahan, setelah itu juga makan sayur mayur. Setelah itu teman-teman kalian juga harus rajin-rajin juga berolahraga ya. Jadi 1 minggu 3-4 kali. Selain itu teman-teman juga harus mempunyai periode buang air besar yang teratur. Jadi ya minimal 2 hari sekali lah, itu paling telat. Kalau misalnya paling bagus ya sehari harus 1 kali ya teman-teman. Tetapi apabila kalian itu hemoroidnya sudah cukup besar dan cukup mengganggu, biasanya teman-teman akan diresepkan obat oleh dokter keluarga Anda, ada berupa obat minum maupun obat salep. Dan apabila memang derajatnya itu sudah tidak memungkinkan lagi, teman-teman akan disarankan untuk melakukan operasi. Nah, jenis operasi ini ada macam-macam teman-teman tekniknya, yaitu ada ligasi pita karet atau sklerotopi ya, jadi pembuluh darahnya itu yang dikerjakan ya. Selain itu juga ada hemoroidektomi, jadi hemoroidnya yang dipotong. Jadi tergantung dari tingkat keparahannya kalian itu gimana. Nah jadi jadi sesimpel itu ya yang namanya hemoroid atau wasir. Jadi teman-teman nggak usah panik ya, karena kalian sudah mendapatkan edukasinya. Apabila teman-teman takut nih atau pengen konsul lebih lanjut ya, teman-teman bisa ke Instagram atau ke WhatsApp saya untuk kita ngobrol lebih lanjut. Dan apabila video YouTube ini berguna, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan juga di share ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye bye.